bawah pegunungan Kendeng terdapat labirin sungai dan gua bawah tanah yang menyediakan air bersih untuk ribuan penduduk desa. Orang-orang menganggap gunung sebagai ibu bumi mereka yang memelihara dan bahkan mencukupi kebutuhan air untuk lahan pertanian mereka. Saat saya berjalan melintasi ladang bersama Sukinah, ia bernyanyi dengan lembut. Ibu bumi telah memberi, ibu bumi terluka, ibu bumi akan mencari keadilan. Buka rasane ojo kebangetan. Wis awake sing endi? Iku ngarep. Oh, ngarep. Kok menang wae. Iki termasuk ta? Yuyu. Yuyu. Coba kene dudukno. Wow. Terus ki nangko dipangano nang sapi. Dipakakno ning sapi. Dadi nek akeh iki kan iso ditali terus digendong nek wong wedok. Nah, nek wong lanang nek bapak kan iso dipikul. Kalau Tapi misalnya tak retak pikir yo kalau misalnya wis nandung Pak Ari kalau nandur sing lain. Oh. Lah iku jenenge ditumpangi. Iku jenenge ora wong tani tok. Nek wong tani kudu diratani apa-apa kudu ana lombok, rempah-rempah mergo wis diarani tani, kudu diratani kabeh sithik-sithik. Resik, resik, resik. Dadi asrana waras lan cukup nyelametke ibu bumi. Festival berlanjut hingga malam. Sukinah memimpin sekelompok perempuan membawa obor bambu ke sebuah sumur. Mereka menimba air dan melantunkan sebuah lagu penghormatan untuk menghormati ibu bumi yang telah menyediakan air bersih secara cuma-cuma. Kehidupan di desa di Pulau Jawa sangat didominasi oleh laki-laki. Tetapi di Kendeng, saya melihat perempuan punya wadah untuk mengekspresikan diri. Mereka punya suara, mereka bahkan menjadi pemimpin. Pada April 2016, setelah para perempuan melakukan protes di lokasi pabrik selama hampir 2 tahun, mereka memutuskan untuk meningkatkan eskalasi pergerakan. Sukinah dan 8 wanita lainnya melakukan perjalanan ke Jakarta, dan di depan Istana Negara mereka menanam kaki di semen. Mereka kemudian dikenal sebagai 9 Kartini Kendeng. Pada Agustus 2016, Presiden Joko Widodo akhirnya setuju bertemu dengan Kartini Kendeng. Ia berjanji akan membekukan proyek tersebut. 2 bulan kemudian, Mahkamah Agung memutuskan bahwa izin lingkungan untuk proyek tersebut ilegal dan harus dicabut. Salam Kendeng, lestari! Namun proyek itu tetap berjalan. Bagi Kartini Kendeng, ini bukan titik terendah perjuangan mereka. Hidup! Hidup raya! Hidup! Cobaan terberat itu kita harus kehilangan saudara kita yang seperjuangan, Mbak Patmi itu. Jadi kita merasa kehilangan, tapi dengan berpulangnya Mbak Patmi itu bagi
aku sama dulur-dulur yang lain itu cahaya menumbuhkan semangat. Kita jangan diam saja, kita jangan lemah, kita jangan kalah, kita harus kuat, kita harus maju. Karena Mbak Patmi walaupun pulang tapi dia itu masih mengawal kita. Jadi dia masih ngasih support buat kita. Inilah aku, walaupun tubuhku mungkin sudah dikubur, jasadku sudah dikubur, tapi jiwaku nggak pernah dikuburkan seperti itu. Dalam aksi protes tersebut, seorang petani bernama Yuparmi ditugaskan untuk menjaga Yupatmi yang sedang menanam kakinya di semen. Yuparmi membawa saya berkeliling desa menuju ke sebuah bangunan kayu yang indah, sebuah langgar sejenis masjid kecil yang dibangun untuk mengenang Yupatmi. Ini langgarnya ya. Iya. Mungkin duduk sini aja ya Bu ya. Iya. Ya Mbak, semasa hidupnya itu punya cita-cita mau bangun langgar Mbak, tapi belum kesampaian, dianya sudah meninggal. Dan dia itu meninggal waktu cor kaki di depan istana. Jadi Ibu kehilangan orang yang sangat dekat dengan Ibu, teman seperjuangan Ibu. Ya berbeda, nggak ada temannya Mbak, nggak ada teman untuk bicara, Teman untuk dia ngomong, satu-satunya. untuk curhat. Dia tuh kalau mau kemana itu bilang gini Mbak, nak kowe ora mangkat, aku ya ora mangkat. Tapi dengan dibangunnya langgar ini Ibu merasa sudah memenuhi keinginan Yupatmi selama ia hidup. Ya sudah. Ada sedikit perasaan lega. Ya kalau dibilang lega ya sedikit lega lah Mbak, tapi ya gimana namanya, kita kan ya tetangga tapi sudah saya anggap saudara. Kalau ingat itu ya masih sedih lah, mau kehilangan teman gitu. Teman paling dekat sekali. Iya. Ya. Kedepannya kita harus tetap memperjuangkan lingkungan, kita harus mengingatkan yang belum ingat, yang istilahnya yang lagi tidur harus kita membangunkan pentingnya lingkungan, kesadaran lingkungan. Jadi bukan cuman buanglah sampah pada tempatnya saja. Setiap langkah kami belajar dari orang-orang yang positif tentang lingkungan, tentang makna dari kehidupan ini, makna dari kita gunanya untuk hidup untuk siapa, hidup untuk apa. Jadi aku sangat bangga, Mbak. Meski Kartini Kendeng untuk sementara ini kalah dalam perjuangan melawan pabrik semen dan kehilangan teman mereka, saya tetap menaruh harapan kepada mereka. Sebab gerakan yang mereka bangun begitu kuat dan mempererat rasa persaudaraan dan budaya di antara mereka, bahkan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka terus menatap masa depan sambil tetap membawa semangat Yupatmi, rekan mereka yang meninggal usai aksi. Saya bisa melihat Kartini Kendeng telah banyak menginspirasi generasi muda seperti saya. Tapi di dalam hati sesungguhnya saya khawatir, apakah pemerintah dapat memahami perjuangan mereka? Saya khawatir, akankah mereka bisa menang ketika para politisi terus bergandengan tangan dengan pabrik semen, bahkan ketika masyarakat Kendeng bersatu melawan proyek tersebut. Mereka telah berjuang tanpa lelah selama 6 tahun. Selanjutnya, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan aktivis yang telah berjuang lebih lama. Tujuan saya berikutnya adalah pegunungan di Pulau Timor.
Siapa yang pertama kali punya ide untuk menenun? Itu masyarakat semua berpikir karena waktu itu sudah parah Ibu. Kalau kami tidak mencari hati untuk menenun di atas pohon batu, orang sudah naik untuk ini. Lebih baik mama-mama ambil tenun untuk pasang di atas pohon batu. Kita tenun supaya datang bola ini batu seperti ini. Jadi bola dengan kita punya pekerjaan kita. Supaya kita mati hidup tetap kita punya hak milik. Tetap kita punya hak milik. Biar supaya kita menahan dengan tenun. Kami tenun. Bor datang bor di sini Bu. Dia bilang begitu. Saya bilang, menolak. Ini bor di samping mama. Bor batu di samping mama. Mama tenun. Makan gigi. Saya bilang biar kami mati hidup tetap preman tidak menang. Tetap masyarakat akan menang. Karena masyarakat punya hak milik. Hak milik. Lodia mengatakan kepada saya bahwa perusahaan tambang selalu dilindungi oleh polisi dan preman. Selama pendudukan, para perempuan mengalami serangan dan kekerasan. Mereka tidak punya pilihan selain mengabaikan rumah dan pertanian agar mereka bisa berjuang melawan perusahaan tambang. Ada yang dipanen kah kolnya? Ya, mau ambil. Ini panen kau pegang kau Ibu. Jadi waktu Ibu aksi menenun di atas batu, Ibu tinggal ini semua? Ya Ibu, Kebunnya tinggal selama 1 tahun. Kami tidak tanam ini Ibu. Rugi ya? Rugi ya. Tidak ada makanan, tidak ada. Rugi Ibu. Sampai saya menyesal bukan sedikit. Iya, karena perjuangan kosong. Tidak mempunyai apa-apa. Ini tanam sendiri ya? Ya, tanam sendiri Ibu. Yang di depan itu? Di depan itu buncis. Oh, oke. Sama bunga-bunga. Bunga-bunga. Ya, Ibu. Terus di mana tempat nenunnya? Ini tempat tenun ini tenun ikat Ibu. Ini yang dibawa waktu itu ya? Waktu bawa ini kas duduk di atas pohon batu, baru mama dia pematan sandal seperti ini, baru mengambil benang untuk sambil mengikat-ikat di atas pohon batu ini. Sambil menjaga preman-preman untuk menghadang preman sambil mama bekerja tenun ini, ikat-ikat ini di atas. Lais manekat lomas liuf renatonon bihit Nik kunalan manek musik bihit monik manas fai alekot kunyo sika renaton lais manekot biin murim piyut funsin mes na pentitos leyos asam fenyosin biin sonafonis Natial alkit manek es nok es. Artinya apa Bu lagunya? Iya. Artinya apa lagunya? Artinya mama-mama baku sayang supaya kita menghadang sampai tanah kita kembali. Moncong senjata sampai tanah kita kembali.